Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang biografi Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah Al-Rabi Al-Qazwini yang biasa kita kenal dengan Imam Ibnu Majah. Beliau terkenal akan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau menekuni ilmu hadis dari usia 15 tahun yang berguru kepada Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Dengan bakat dan minatnya yang semakin besar, beliau mampu menghimpun dan menulis puluhan sampai ratusan hadis, terutama dari sumber-sumber yang dipercaya kesohihannya. Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih maupun tafsir. Beliau mempunyai karya yang sangat populer di kalangan muslimin dan rujukan klasik yang bernama Kitab Sunan Ibnu Majah. Abu Ya'la pernah berkata, Ibnu Majah adalah seorang yang terpercaya, yang diakui kejujurannya dan pendapatnya dapat dijadikan pedoman. Ia mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan banyak menghafal hadis. Sedangkan Ibnu Katsir, ulama tafsir termasyhur, pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah, Muhammad bin Yazid atau Imam Ibnu Majah adalah pengarang kitab Sunan yang termasyhur. Dari biografi beliau, saya bisa bercermin dengan kita bisa menghafal banyak hadis, kita siapa tahu bisa menjadi yang seperti beliau, bisa mempunyai karya-karya yang bisa diakui bangsa ataupun dunia. Dari beliau kita bisa mencerminkan diri dan bisa menghafalkan hadis yang belum kita dalami. Kita bisa seperti beliau, dan beliau pun akan sangat bangga bila kita akan berpedoman seperti beliau yang menekuni hadis-hadis. Baik, saya akan menceritakan tentang biografi Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i memiliki nama asli Ahmad bin Suhaib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Qurasani An-Nasa'i, biasa dipanggil Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Nasa'i dinisbatkan kepada sebuah tempat di Khurasan. Beliau lahir pada 215 Hijriah. Imam An-Nasa'i memiliki wajah yang menawan. Beliau menyukai pakaian yang berwarna hijau, memiliki bawa dan suka memelihara ayam untuk digemukkan. Imam An-Nasa'i adalah salah satu lautan ilmu disertai pemahaman, kesempurnaan, ketajaman pandangan, mengkritik perawi hadis dan ahli dalam menulis. Beliau melakukan perjalanan untuk mencari ilmu di Khurasan, Hijaz, Mesir, Irak, Syam hingga bertempat tinggal di Mesir. Imam An-Nasa'i termasuk orang yang berani dan gigih dalam melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika menghadapi masalah, beliau mengambil jalan diplomasi untuk menentukan jalan keluar secara bersama. Beliau juga memiliki kedermawanan dalam memberi makanan dan minuman kepada orang yang datang ke rumahnya. Hal itu menjadi kebiasaannya hingga meninggal di Damaskus. Di awal permulaan tahun 300 Masehi, tidak ada yang lebih hafal daripada An-Nasa'i. Beliau adalah orang yang paling cerdas tentang hadis, ilal dan rijalnya daripada yang lain. Beliau bermazhab Syafi'i dan beliau termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kitab Sunan An-Nasa'i adalah kitab yang paling indah. Penyusunan dan penulisannya, kitab ini menghimpun di antara kitab Bukhari Muslim, disertai penjelasan yang banyak tentang ilal. Di antara guru-guru Imam An-Nasa'i seperti Hutabah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawai, Hisam bin Ammar, Isa bin Hamad, Ammar bin Zurarah, Suwaid bin Nash. Murid-murid Imam An-Nasa'i seperti Abdul Karim, Abu Al-Qasim, Abu Ali bin Harun, Abu Ja'far At-Talawi, Hasan bin Rasyid Al-Askari.
Karya Imam An-Nasa'i seperti Al-Hasa'i, As-Sunan Kubra, Al-Mustaba, Tafsir An-Nasai. Imam An-Nasa'i keluar dari Mesir di akhir usianya yang ke Damaskus. Sebelum ke Damaskus, dia berhaji terlebih dahulu, kemudian wafat di Damaskus pada bulan Sabat.